Polda Jawa Timur yang terus mendalami kasus dugaan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Hingga kini polisi telah memeriksa 16 orang sebagai saksi. Ke-16 saksi yang telah diperiksa polisi merupakan anggota sejumlah ormas yang melakukan aksi massa di depan asrama mahasiswa Papua pada 16 Agustus yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mengkritisi berita yang kami dapat, yaitu masalah diskriminasi dan rasisme yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya. Sebelum itu, perkenalkan saya Feby. Saya Zalia. Saya Fatania. Saya Farhanito. Pengerusakan bendera merah putih memicu sorotan tajam terhadap kasus yang memunculkan kekhawatiran atas stereotip dan diskriminasi. Dari 64 orang saksi yang diperiksa, mayoritas adalah mahasiswa Papua, memunculkan pertanyaan tentang adanya prasangka etnis. Kapolda mengungkapkan adanya 2 saksi kunci yang masih dalam proses penyelidikan, mengindikasikan kompleksitas kasus ini. Mereka melihat orang tak dikenal pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu yang kemudian mematahkan bendera dan menghilang begitu saja. Dan ini menjadi fokus utama dari penelusuran terhadap dalang kerusuhan dan pengepungan di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Lalu ujaran rasisme yang dilontarkan di depan asrama menimbulkan dampak serius. Dengan 16 saksi yang diperiksa, 9 diantaranya merupakan anggota Ormas Surabaya yang terlibat dalam pengepungan. Kemudian pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian menjadi dasar dalam pemeriksaan terhadap pelaku. Organisasi masyarakat atau Ormas di Surabaya ini yang awalnya menuduh mahasiswa Papua akhirnya meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Namun, kerusuhan dan rasisme tetap mengguncang kedamaian. Ormas bersikeras tidak berniat mengganggu warga Papua, namun penyebaran informasi yang provokatif menjadi memperkeruh suasana. Persekusi dan rasisme di Surabaya memicu gelombang protes di Manokwari, dan hal ini menunjukkan dampak luas dari ketegangan ini. Sehingga pertemuan antara pihak kepolisian dan ormas diadakan untuk meredakan situasi. Kepolisian menegaskan pentingnya verifikasi atau cross-check informasi ulang sebelum menelan mentah-mentah, sebagai langkah awal dalam mencegah konflik yang lebih luas. Setelah kami melakukan analisis, kami menemukan beberapa solusi yang sekiranya dapat digunakan untuk menangani kasus tersebut. Solusi pertama melalui Pancasila. Kasus rasisme yang terjadi di Indonesia tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang dijunjung tinggi dalam Pancasila, terutama pada sila kedua dan sila kelima. Sila kedua menegaskan persamaan derajat di mata Tuhan yang mengharuskan perlakuan yang sama terhadap setiap manusia tanpa memandang suku, keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau warna kulit. Sila kelima memberikan hak bagi rakyat untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghargai hasil karya orang lain demi kemajuan bersama. Dengan demikian, Pancasila menuntut kesetaraan dan keadilan tanpa adanya diskriminasi dalam perlakuan terhadap semua warga negara Indonesia. Solusi kedua melalui norma tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak asasi manusia yang termasuk di dalamnya pasal 28I ayat 2 yang melarang perlakuan diskriminasi atas dasar apapun. Dalam penyelesaian kasus diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, pasal ini menjadi landasan untuk menegakkan hak-hak individu tanpa memandang asal-usul dan etnis. Diperlukan tindakan konkret seperti penerapan hukum yang adil dan transparan terhadap pelaku diskriminasi, serta pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan dan memajukan nilai-nilai persatuan dan keberagaman. Selanjutnya, solusi untuk kasus diskriminasi dan rasisme dapat ditemukan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan ras etnis. Undang-undang ini menjadi landasan yang kuat dalam penegakan hak-hak individu tanpa memandang asal-usul atau etnis, terutama dalam penyelesaian kasus diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Penegakan hukum terhadap diskriminasi ras dan etnis menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang adil
dan inklusif bagi semua warga negara Indonesia. Undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras dan etnis di berbagai sektor seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan memastikan penegakan hukum yang konsisten terhadap praktik diskriminasi, setiap warga negara termasuk mahasiswa Papua akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Selain itu, undang-undang menekankan pentingnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam memahami nilai-nilai persatuan dan keberagaman. Melalui pendidikan inklusif dan program pemenuhan, masyarakat didorong untuk menghargai perbedaan ras dan etnis, serta menghindari sikap diskriminasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu norma tidak tertulis seperti norma sosial, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Itu adalah 3 aspek penting dalam menangani kasus diskriminasi. Norma sosial mengatur perilaku individu dalam masyarakat dan menentang diskriminasi. Lalu memberikan sanksi berupa teguran, isolasi sosial, atau hukuman. Norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani menciptakan rasa penyesalan pada pelaku diskriminasi dan menekankan pentingnya introspeksi pada dirinya sendiri. Sementara itu, norma kesopanan mengatur interaksi sosial, menekankan pentingnya mengubah perilaku dan sikap untuk menghormati hak dan martabat setiap individu. Dalam norma kesopanan, pelaku diskriminasi bahkan diharapkan mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengubah perilakunya, dan mendukung kesetaraan serta anti-diskriminasi. Dengan menghormati dan menerapkan ketiga norma tersebut, diharapkan dapat terciptanya lingkungan sosial yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman. Setelah kita memberikan solusi untuk kasus-kasus tersebut, sekarang dari analisis yang kami lakukan, badan penanggulangan yang bisa menanggulangi kasus tersebut antara lain adalah Komnas HAM dan Kemendikbud setempat. Nah, Komnas HAM berkomitmen untuk melawan diskriminasi dan rasisme dengan cara-cara efektif, seperti pencegahan, pendidikan, dan penegakan hukum. Mereka menegaskan bahwa upaya yang memperkuat pandangan tentang pengutamaan ras tertentu itu harus dilarang oleh hukum. Alasan utama Komnas HAM dalam mengatasi rasisme dan diskriminasi termasuk penghapusan stigma, peningkatan kesadaran toleransi, minimisasi politik identitas, dan perlindungan kelompok adat serta penghayatan kepercayaan. Komnas HAM berperan penting dalam memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga dan masyarakat, termasuk masyarakat Papua. Nah, selanjutnya ada Kemendikbud setempat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini aktif dalam menangani isu diskriminasi dan rasisme untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan mendukung pengembangan potensi semua peserta didik. Alasan utama termasuk misi pendidikan inklusif, pembentukan karakter, kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat, pencegahan kekerasan, dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Langkah-langkah yang bisa diambil Kemendikbud untuk mengatasi masalah ini adalah menerapkan kebijakan anti diskriminasi yang jelas, meningkatkan kesadaran melalui edukasi, dukungan hukum bagi korban, dialog antar kelompok mahasiswa, kolaborasi dengan lembaga lain seperti Komnas HAM, serta pembentukan tim khusus anti rasisme di setiap wilayah. Namun ingat, penanganan masalah ini juga memerlukan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Baik, dengan merangkum analisis yang telah kami sampaikan, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk memperjuangkan lingkungan yang inklusif, menghormati perbedaan, dan menegakkan keadilan bagi seluruh individu, termasuk mahasiswa Papua dimanapun mereka berada. Semoga kesadaran dan tindakan kita hari ini membawa perubahan positif menuju masyarakat yang lebih adil dan bersatu. Mari kita bersatu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua.